Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas ya kabar lanjutan. Ini pembahasannya sesuai dengan requestan kalian kemarin ya, karena memang beberapa hari ini saya belum bisa meng-up video. Tapi yang jelas ya, pembahasan ini mengenai updatean terbaru ya, mengenai pemain keturunan terkhususnya. Ada beberapa pemain ya, seperti sosok Hilgers ya, kemudian juga Shane Patinama ya. Ini ternyata kita harus tahu ya updatean terbaru. Sosok Hilgers tadi pagi ya, itu sudah sampai dan bergabung bersama teman-temannya. Artinya ini kita hanya tinggal menunggu Sandy Walsh ya, yang belum bergabung, dan juga Martin Price. Tapi tidak masalah, kalau saya lihat seperti sosok Sandy Walsh pun ya tidak bisa bermain karena memang dirinya sedang cedera. Kemudian juga Martin Price pun bersama klub ya saat ini tampil sangat bagus, bahkan FC Dallas masih menyisakan satu pertandingan lagi, sehingga memang ya kita tidak bisa memaksakan Martin Price untuk bisa segera bergabung. Tapi tidak masalah, untuk melawan China nanti ya kita akan menghadapi ya beberapa strategi kuat ya, karena memang China mau tidak mau harus menang ya kalau ingin lolos di peringkat 3 atau 4 ya. Tetapi ya timnas Indonesia jelas bukan hanya menang saja, tapi wajib menang, karena memang kita memerlukan sekali poin itu. Karena selanjutnya, laga selanjutnya melawan Jepang jelas itu akan lebih berat lagi. Nah, ini menjadi situasi positif sebenarnya, walaupun Martin Price tidak ada ya, tapi masih ada sosok Emil. Nah, sebelum saya lanjut ya, bagi kalian yang punya masalah bau badan ya, ketika bekerja, jalan-jalan ya, merasa bau badan, ini tak rekomendasiin kalian untuk ambil ya parfum dari Aromalux. Ini beli satu ya, kalian itu dapat ya 2 seperti ini, dan juga bonusnya seperti ini. Jadi kalian akan dapat 4 botol ya. 4 botol ini cuma 50 ribuan. Kemudian ini ketahanan wanginya ya 10 hingga 20 jam, jarak 3 meter masih tercium. Tinggal 2 semprot saja seperti ini. Udah nggak ada obat, ini langsung ya kalian gas ya di keranjang kuning untuk ambil promonya. Bisa juga COD, langsung kalian klik di pojok kiri bawah untuk pembelian. Oke, kita langsung lanjut lagi mengenai timnas Indonesia. Kemudian juga ada beberapa pemain lain yang menurut saya ini sangat siap sekali. Sosok Ricky Kambuaya, kemudian Egy Maulana Fikri, kemudian juga nama terakhir Beckham Putra ini juga dipanggil. Kemudian juga ada beberapa pemain lain juga yang ini sangat bagus, seperti sosok Stefano Lillipali ya, itu jelas ya ini akan menjadi opsi bagi Coach Patrick Kluivert ya, karena memang dirinya sangat bagus sekali. Nah, oke, selanjutnya ya kita akan membahas lagi mengenai Mes Hilgers ya. Mes Hilgers ini kalau saya lihat memang jadwalnya padat bersama FC Twente, bahkan ya dirinya pun baru sembuh ya dari cedera. Ini membuktikan bahwa sebenarnya sosok Mes Hilgers ini sebenarnya tidak bisa dipaksakan sebenarnya, karena memang dirinya pun harus ada beberapa pendukung ya untuk bisa membuat cederanya itu tidak terasa sakit ya. Salah satunya obat. Nah, ini yang saat ini dilakukan oleh Mes Hilgers dengan tibanya ya dia di Bali tadi pagi. Artinya saat ini timnas Indonesia memiliki 5 back yang sangat kuat, dan ini sangat kompetisinya sangat tinggi. Sosok pertama Jordi Amat, kemudian juga ada J, kemudian juga Rizky Ridho, kemudian Kevin Dix ya, kemudian Kelvin Verdong, Justin Hubner, bahkan ada 8, satu lagi Nathan Cho ya, yang ini bisa diperebutkan ya 3 pemain saja ya. Jadi kalau melawan Cina atau saat melawan Cina nanti ya, kita tidak tahu apakah yang menjadi 3 back sejajar ini adalah Rizky Ridho, kemudian Jay Idjas, kemudian juga Justin, ataupun Justin ya mungkin menjadi substitution ya, atau cadangan terlebih dahulu. Kemudian ada 3 ya, yakni sosok Ridho, kemudian juga Hilgers, dan juga Jay ya. Ini bisa menjadi opsi juga, karena memang di lini tengah atau di back tengah nanti ya, Mes Hilgers bisa menjadi sosok sentral di situ. Bersama FC Twente dirinya semakin konsisten saat ini, walaupun ya di pertandingan terakhir ya dia sempat blunder saat melawan AFC Ajax Amsterdam. Nah, ini tidak masalah menurut saya, karena di level klub dan juga timnas jelas beda. Nah, oke, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya ya ada beberapa pemain yang memang ya saat ini pun kontraknya ya bersama klub ini masih gantung. 2 sosok yang saat ini kita tahu, yakni sosok
Rafael Strike ya, yang baru kemarin juga itu sudah mengucapkan selamat tinggal bersama Brisbane Roar. Kemudian juga ada Shane Patinama ya, Patinama pun juga sama. Saat ini pun belum ada kepastian apakah dia akan tetap stay ya di Eropa ataukah dia ke Liga Thailand. Tapi yang jelas ya, Shane Patinama belum mengumumkan secara pasti walaupun dirinya ya sudah berada di Thailand beberapa waktu lalu. Nah, ini ada dua. Kemudian Hilgers ya, Hilgers juga sama. Walaupun dirinya sudah ini ya wawancari oleh salah satu media Belanda yakni Football Primer, dia mengatakan bahwa sebenarnya saat ini fokusnya ya untuk pulang ke Indonesia terlebih dahulu untuk membela timnas. Kemudian ya ketika event ya kualifikasi Piala Dunia ini sudah selesai, baru nanti ada beberapa tim yang memang mau nego dengan dirinya, dia akan coba ambil. Tapi yang jelas ya, kalau saya lihat saat ini, memang saat ini timnas Indonesia membutuhkan beberapa pemain penting di situ. Ya, beberapa pemain penting itu ya kita sudah tahu lah, jelas ya di lini tengah ya kita sudah ada sosok Tom Haye, kemudian di Joey Pelipasi, Ivar Yener, kemudian juga di lini depan ya jelas oleh Romeni. Nah, beberapa pemain kunci ini ya yang saat ini saya sangat yakin sekali dia akan menjadi starter. Jadi kalaupun ada yang membandingkan lah antara Rizky Ridho dan juga sosok Mas Hilgar, ya jelas jawaban saya adalah itu kembali lagi ke strategi pelatih. Entah itu nanti Mas Hilgar main di babak pertama, kemudian Ridho main babak kedua, ya itu tidak masalah ya, tidak masalah menurut saya karena memang semuanya itu tampil baik bersama klub dan menunjukkan konsistensi ya, itu yang penting. Dan saat ini timnas Indonesia sangat membutuhkan kemenangan ya, karena memang untuk di peringkat 2 ya dan juga 1 itu sepertinya mustahil. Tapi kalau kita bisa menguji di peringkat 3 atau 4, jelas kita bisa masuk di ronde selanjutnya. Nah, itu sebenarnya target ya yang memang harus dicanangkan oleh PSSI dan juga pelatih kepala. Nah, itu yang paling penting ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya kalau saya lihat juga ada beberapa opsi sebenarnya yang saat ini menjadi pemain cadangan. Ya, kalau beberapa waktu lalu saya sudah menganalisa bahwa seperti sosok Dean James ya, kemudian juga Ricky Kambuaya, kemudian juga ada Egy Maulana Fikri ya, kemudian di lini belakang Nathan Cho dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak terlalu jauh bagaimana materi pemain ya yang ada di pemain itu dan juga pemain cadangan ya. Kualitasnya itu hampir mirip sekali. Dan kalau saya bilang juga, Bang, bagaimana mengenai chemistry-nya ya? Kemarin banyak tanya kepada saya. Jelas sudah tidak diragukan lagi dari 2023 loh. Ya, walaupun beberapa pemain itu ada pemain baru seperti Joy ya, kemudian Hilgers ya, Eliano. Tapi mayoritas pemain yang ada di squad saat ini itu adalah materi pemain lama. Nah, ini yang menjadi hal sangat bagus sebenarnya untuk timnas Indonesia. Kita sangat menunggu saja sebenarnya